Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah dengan NIM 12140309090. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ZIS dengan judul menyusun laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mengenai penyusun laporan penyaluran hasil pengelolaan. Penyusun laporan penyaluran hasil pengelolaan adalah langkah penting dalam melaporkan bagaimana dana atau sumber daya yang dikelola telah dialokasi atau didistribusikan. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan sumber daya dan dampak terhadap tujuan yang ditetapkan. Laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan merupakan salah satu syarat dalam manajemen pengelolaan wakaf dan harta benda wakaf yang meliputi beberapa aspek penting. Laporan keuangan Yayasan Inisiatif Wakaf berdasarkan PSAK 112 mencantumkan bahwa imbalan nazir adalah hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dalam bentuk kas dan setara kas dalam periode berjalan. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dan laporan atas penyaluran wakaf tersebut harus disampaikan dengan mauquf. Laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan desa yang melibatkan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APB desa dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Dalam konteks pengelolaan wakaf, laporan keuangan harus mencakup informasi mengenai pengembangan harta benda wakaf, hasil neto dari pengelolaan aset wakaf, serta penyaluran wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan peruntukannya. Pemahaman yang mendalam mengenai prinsip syariah dan peraturan terkait wakaf juga menjadi hal yang penting dalam penyusunan laporan ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam laporan penyaluran hasil pengelolaan. Yang pertama ada transparansi. Laporan penyaluran hasil pengelolaan harus menyajikan informasi yang akuntabel, mudah dimengerti, dan dapat dipadukan dengan akuntansi lain seperti akuntansi perusahaan, perbankan, nirlaba, dan zakat. Yang kedua ada pengembangan harta benda wakaf. Laporan ini mencakup pengembangan harta benda wakaf yang merupakan aset wakaf dalam bentuk kas dan setara kas. Yang ketiga ada pertanggungjawaban keuangan desa. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan fasilitator berkesempatan untuk menyajikan materi. Yang keempat ada evaluasi kinerja. Manfaat laporan keuangan desa adalah mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi dan desa dalam 1 tahun anggaran. Yang terakhir kelima ada alat evaluasi kinerja. Laporan keuangan desa juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa dan sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan sebagai wujud real implementasi atas transparansi dan akuntabilitas yang dimanatkan undang-undang. Baik, selanjutnya materi kedua ada pengembangan harta benda wakaf. Pengembangan harta benda wakaf melibatkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang mencakup benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan tanaman. Dan bergerak itu seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan hak atas kekayaan intelektual. Harta benda wakaf dapat dihasilkan dari proyek pemukiman atau pengembangan aset wakaf seperti perkebunan, perindustrian, dan perdagangan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyajikan ketentuan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Selanjutnya ada Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
memberikan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Artinya itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di kota. Menjelaskan pengembangan wakaf produktif dalam pengembangan harta benda wakaf penting untuk mempertimbangkan komunikasi dengan pemerintah atau BWI, yaitu perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah tersebut, serta pendekatan dengan masyarakat dan tokoh setempat. Hal ini akan membantu dalam menciptakan sumber daya dan mendukung pengembangan harta benda wakaf yang berkelanjutan. Di sini selanjutnya yaitu contoh pengembangan harta benda wakaf. Contoh di sini ada 4. Yang pertama ada wakaf masjid, yaitu membantu dalam pengelolaan masjid dan infrastruktur yang diperlukan. Yang kedua ada wakaf pendidikan, mendukung pengembangan sistem pendidikan dan infrastruktur sekolah. Yang ketiga ada wakaf sosial, yaitu membantu dalam pengelolaan program sosial dan lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu ada pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa instrumen keuangan syariah yang digunakan dalam pengembangan harta benda wakaf yaitu meliputi LKSPWU, yaitu produk wakaf berbasis liquidity, keselamatan dan untuk wakaf, atau cash, wakaf liquid suruh, wakaf saham, dan produk asuransi syariah. Dalam pengembangan harta benda wakaf penting untuk mempertimbangkan komunikasi dengan pemerintah atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia yaitu BWI di daerah tersebut, serta pendekatan dengan masyarakat dan tokoh setempat. Baik, di sini materi telah saya paparkan yang berjudul menyusun laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau omongan yang kurang enak atau ada salah perkataan. Mohon maaf, mohon bimbingannya juga dari teman-teman semua, termasuk Bapak dosen juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.